kita lanjutkan lagi pembahasan kita ya. Oke, jadi selain barisan bilangan aritmatika dan geometri yang sudah kita bahas tadi, sebenarnya masih banyak lagi barisan-barisan bilangan lainnya. Contohnya, misal di sini ada barisan bilangan asli, barisan bilangan kuadrat, dan barisan bilangan kubik. Selain itu pun masih banyak lagi, tetapi untuk pertemuan kali ini kita bahas 3 ini aja ya. Kita mulai dari yang barisan bilangan asli dulu. Seperti namanya, bilangan asli berarti ya barisan bilangan asli biasa ya. Jadi barisannya tuh ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, rumus UN dan SN-nya itu seperti ini. UN-nya sama dengan N, karena suku pertamanya cuma 1, suku keduanya 2, suku tiganya 3, nanti suku ke-10-nya juga 10, suku ke-25 ya 25 gitu ya, karena dia bilangan asli urut. Nah, untuk XN-nya rumusnya ini nih. SN sama dengan N kali N plus 1 per 2. Nah, di sini ada sedikit tambahan. Jadi barisan bilangan asli ini bisa juga kita anggap sebagai barisan aritmatika dengan suku pertamanya 1 dan bedanya 1. Jadi ini bisa dianggap sebagai barisan aritmatika ya. Suku pertamanya 1, terus habis itu bedanya 1. Karena nambah-nambah 1 gitu ya. Nah, tambahan yang kedua, rumus SN ini tadi dari barisan bilangan asli itu sering juga ditulis sebagai rumus seperti ini nih. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 sampai N itu bisa dihitung dengan rumus N kali N plus 1 dikalikan 2 gitu ya. Sebagai contoh, misal ada kayak gini nih. Hitunglah 1 tambah 2 tambah 3 sampai 29. Yang satunya 2 tambah 4 tambah 6 sampai 40. Oke. Kita coba pakai rumusnya tadi. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 sampai 29 itu berarti deret bilangan asli sampai 29. Berarti nanti N-nya diganti 29. Masukin ke rumusnya aja, 29 dikalikan 29 plus 1 per 2. Sisanya tinggal dihitung biasa, nanti ketemunya 435 gitu ya. Nah, ini soal pengembangannya kayak yang nomor 2 ini. 2 tambah 4 tambah 6 sampai 40 itu jika kalian cermat bisa dikeluarkan angka 2-nya gitu ya. Sehingga nanti sisanya 1 tambah 2 tambah 3 sampai 20. Ini nanti kalau kita kalikan lagi kan jadi ini lagi ya. Jadi 2 kali 1 jadinya 2, 2 kali 2 jadinya 4, 2 kali 3 jadinya 6. Jadi gini. Nah, yang di dalam kurung ini 1 tambah 2 tambah 3 sampai 20 kan barisan bilangan asli. Berarti bisa kita pakai kan rumus yang tadi lagi. N kali N plus 1 per 2. N-nya di sini 20. Jadi nanti ketemunya seperti ini. Tinggal dihitung biasa, nanti ketemunya 420. Itu. Barisan selanjutnya adalah barisan dan deret bilangan kuadrat. Oke ya. Barisannya ini nih, 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Bisa juga ditulis 1 kuadrat, 4 itu 2 kuadrat, 9 itu 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat dan seterusnya. Untuk rumus UN dan SN-nya ini nih. UN-nya itu N kuadrat. Jadi nanti kalau suku ke-10 berarti ya 10 kuadrat. Suku ke-25 ya 25 kuadrat dan seterusnya. Nah, di sini yang sedikit menarik adalah SN-nya agak panjang nih. Karena beda ya. Bilangan kuadrat ini tidak membentuk aritmatika, tidak membentuk geometrik. Jadi dia itu khusus gitu. Maka rumus SN-nya itu beda. Gini nih, N kali N plus 1 dikalikan 2N plus 1 dibaginya 6. Oke ya. Sama di sini ada sedikit tambahan. Rumus SN dari barisan ini tadi sering juga dituliskan sebagai rumus kayak gini nih. Jadi jumlah deret kuadrat 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai N kuadrat itu sama dengan segini. Gitu ya. Sebagai contoh, misal ada soal kayak gini. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai 29. Ya langsung aja dimasukkan ya, N-nya 29. 29 kali 29 plus 1 dikalikan 2 kali 29 plus 1 dibagi 6. Ya, kita hitung manual seperti biasa, atau nanti kalian boleh pakai kalkulator. Ketemunya 8.555 gitu ya.
Jadi rumus ini cukup membantu daripada kita menghitung manual ya, 1 kuadrat, 2 kuadrat sampai 29 kuadrat. Wah, sangat menguras waktu pastinya. Soal pengembangannya kayak nomor 2 nih. 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 20 kuadrat. Jadi ini agak menarik ya. Barisan kuadrat tetapi tidak mulai dari 1. Nah, perlu kita ketahui rumus yang tadi, yang ini tadi itu hanya bisa dipakai kalau mulainya 1. Oke ya, tolong diingat-ingat ya. Jadi harus mulai dari angka 1. Nah, terus gimana kalau ini tadi mulai dari angka 4? Ya kita akalin aja gitu ya. Meskipun mulai dari 4, itu bisa kita anggap mulai dari 1. Jadi 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, sampai 20 kuadrat, tetapi dikurangi 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Kenapa harus dikurangi ini? Supaya yang depan ini nanti sebenarnya hilang gitu ya. Makanya nanti tinggal ini lagi. Jadi triknya gitu. Jadi pokoknya kalau mulainya bukan dari 1, ya ditambahin aja kekurangannya, tetapi diimbangi dengan dikurangi gini. Jadi nanti 1 kuadrat sampai 20 kuadrat bisa pakai rumus tadi, n-nya 20. Terus ini min 1 kuadrat, min 1, min 2 kuadrat, min 4, min 3 kuadrat, min 9. Ada pengurangnya ya. Nanti terus tinggal dihitung biasa, ketemunya 2856. Oke, selanjutnya yang terakhir, barisan dan deret bilangan kubik. Bilangan kubik itu adalah bilangan pangkat 3. Di sini barisannya kayak gini nih. 1, 8, 27, 64, 125. 1 itu 1 pangkat 3, 8 itu 2 pangkat 3, 27 itu 3 pangkat 3, dan seterusnya. Jadi rumus UN dan SN-nya itu ini. UN sama dengan N pangkat 3, sedangkan SN-nya beda lagi. N kali N plus 1 per 2 dikuadratkan. Ini sebenarnya hampir sama dengan rumus yang barisan asli tadi, tetapi dikuadratkan gitu ya. Coba kita lihat dulu. Nah ini tadi, kalau bilangan asli kan rumusnya N kali N plus 1 per 2. Nah kalau yang pangkat 3 tadi dikuadratkan gitu ya. Biar lebih gampang ngafalinnya aja. Nah sebagai contoh penggunaan rumusnya, ini ada kuis dadakan lagi nih. Hitunglah 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, tambah 3 pangkat 3, sampai 20 pangkat 3. Ini tinggal pakai rumus yang tadi ya. Selanjutnya yang nomor 2, ada contoh soal TPA nih. TPA itu tes potensi akademik. Biasanya ada di soal SKD, sekolah kedinasan, atau di TPS, UTBK. Ada gini nih, jika A sama dengan 1 pangkat 3 sampai 20 pangkat 3, sedangkan B-nya itu 1 tambah 2 tambah 3 sampai 20 pangkat 2, maka apakah besar A, apakah besar B, atau sama dengan, atau hubungan antara A dan B itu tidak dapat ditentukan. Oke, sebagai latihan coba dikerjakan dulu ya.